Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menginstruksikan semua tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan seperti apotek untuk sementara waktu menyetop pemberian obat sirup pada anak dan balita sampai nantinya ada hasil penelitian dari Kemenkes dan BPOM sebagai upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak yang terjadi. Kita akan langsung berbincang dengan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Zulis Ikawati. Namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak Kementerian Kesehatan, namun menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog sore hari ini. Kita langsung saja ke Bu Zulis. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak Messi. Ya, kita melihat bahwa Kementerian Kesehatan kemudian menindaklanjuti adanya temuan kasus gagal ginjal akut pada anak dengan menyetop pemberian obat begitu ya dalam bentuk sirup kepada anak-anak. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat efektivitas dari aturan ini? Apakah benar-benar bisa mencegah gagal ginjal akut pada anak yang padahal proses penelitiannya juga masih terus berlangsung sampai saat ini? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya memang sangat dinamis sekali. Barusan sore hari ini kita mendapatkan rilis dari Badan POM untuk beberapa obat yang sudah dideteksi mengandung cemaran yaitu etilen glikol begitu. Jadi masyarakat bisa mengacu sekarang pada rilis Badan POM yang barusan dirilis sore hari itu. Jadi masyarakat bisa mengacu sekarang pada rilis Badan POM yang barusan dirilis sore hari ini. Ya, jadi ada 5 yang dianggap atau yang diketahui atau ditemukan memiliki cemaran etilen glikol melebihi ambang batas aman begitu ya. Jadi silakan nanti masyarakat bisa. Jadi mestinya nanti akan lebih terlokalisir ini Mbak. Ya. Karena kalau yang kemarin, Kemenkes kan memang karena belum tahu ya. Jadi hampir semua begitu disarankan untuk tidak digunakan. Dan itu sebetulnya cukup membuat kegaduhan juga karena sebetulnya yang mana begitu ya. Nah, sekarang dengan adanya rilis dari Badan POM diharapkan mungkin sudah makin lebih mengerucut begitu ya. Sehingga mungkin nanti saya kira pastinya Kemenkes juga akan menyesuaikan lagi kebijakannya setelah adanya rilis dari Badan POM ini. Ya, Bu Zulis, ini adalah satu hal yang baru ya, terjadinya gagal ginjal akut, kemudian direspons dengan menyetop pemberian obat sirup. Dan ini pastinya juga menjadi satu hal yang baru dan awam begitu ya bagi publik. Nah, mungkin kita akan sama-sama mengenal terlebih dahulu ya terkait dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Apa sih sebenarnya kegunaan kandungan ini dan mengapa kemudian ada di dalam paracetamol sirup? Dan kalau kita bicara tentang ambang batas amannya, itu berapa sebenarnya kandungannya? Mungkin boleh dijelaskan dari situ dulu. Iya, jadi beberapa obat itu kan memang tidak bisa atau sukar larut dalam air. Kalau dibuat dalam bentuk sirup, maka seringkali dibutuhkan kosolven atau pembantu kelarutan. Yang mana salah satu atau beberapa pembantu kelarutan atau zat yang bisa ditambahkan sebagai untuk meningkatkan kelarutan itu di dalam farmasi itu ada beberapa, antara lain misalnya propilen glikol, kemudian ada gliserin seperti itu ya, sorbitol seperti itu. Nah, dari beberapa bahan tambahan tersebut ternyata ada juga yang mengandung impurity atau cemaran begitu. Jadi kalau etilen glikol dan dietilen glikol itu pada dasarnya bukan bahan yang boleh ditambahkan di dalam suatu bahan obat ya. Tapi dia terbentuk atau dia terdapat sebagai impurity atau cemaran berasal dari bahan bakunya. Nah, sehingga industri farmasi tentu harus mengawasi atau harus mengukur ataupun menyiapkan bahan baku itu harus dicek untuk tidak melebihi batas ambangnya. Jadi sebetulnya kalaupun terdapat dietilen glikol dan etilen glikol selama itu masih di bawah ambang batas itu masih dibolehkan karena itu adalah sesuatu yang wajar bisa terjumpai dalam satu produk sebagai impurity. Hanya saja ketika melebihi ambang itulah yang kemudian perlu diawasin begitu. Ya, kata kuncinya adalah tadi cemaran ya Bu Zulis. Artinya adalah betul. Ini adalah penambahan baru begitu dalam yang seharusnya. Nah, ya, tapi atau ini adalah satu senyawa begitu, satu kandungan yang ditimbulkan akibat adanya reaksi antar senyawa. Sebetulnya itu bisa berasal dari pada saat produk itu atau bahan bakunya yaitu propilen glikol itu disintesis. Jadi itu ketika propilen glikol itu digunakan, itu sendiri sudah mengandung cemaran, bisa mengandung cemaran. Makanya bahan baku ini harus dicek dulu apakah cemarannya memenuhi syarat atau tidak. Bahan bakunya begitu. Ya. Tapi keberadaan bahan baku yang tadi Anda sebutkan sebenarnya di paracetamol sirup ini sudah berjalan cukup lama dong ya.
Tapi Iya. pertanyaannya mengapa kemudian baru sekarang Iya. ditemukan kasus-kasus gagal ginjal akut pada anak dan juga balita Iya. yang diduga Ini disebabkan oleh adanya cemaran ini? ini misterinya ini Mbak Messi. Jadi Oke, yang saya kira kita juga miss-nya di masih mana nih Bu Zulis? kita belum tahu terus terang karena ini juga kita tidak bisa menampilkan juga mungkin penyebab-penyebab lain dari gagal ginjal akut itu, yang itu nanti harus dipastikan. Sehingga ini kan di dalam rilis Badan POM pun disebutkan bahwa adanya uji cemaran tersebut itu belum berarti suatu kesimpulan bahwa ini selalu ada keterkaitan dengan kejadian gagal ginjalnya. Tetapi ini adalah salah satu preventif ya, artinya ini harus diperhatikan begitu. Tetapi bukan berarti langsung seperti langsung dihubungkan atau menuduh bahwa ini adalah penyebabnya begitu. Jadi saya kira kita masih tetap harus tetap melanjutkan investigasi terkait dengan kemungkinan-kemungkinan lain begitu. Oke. Dari penyebab dari gagal ginjal akut ini. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang masih menelusuri apa penyebabnya begitu, tapi kalau dikaitkan dengan konsumsi obat-obatan yang ada, selain adanya kandungan etilen glikol dan juga dietilen glikol ini, apalagi kemudian bahan-bahan lain yang juga berpotensi sebenarnya bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak? Sejauh ini memang concern kita masih ke situ ya Mbak Messi, karena memang ini kebetulan juga kemarin dilaporkan di Gambia ya, jadi sehingga concern kita masih kemungkinan adalah pelarut dari bahan sirup ini begitu. Tetapi saya tidak hafal juga ya obat-obat atau bahan-bahan lain. Sekiranya itu memang menyebabkan efek toksik, tentu sudah ada aturannya, tidak bisa ditambahkan atau tidak boleh ada di dalam satu sediaan obat seperti itu. Berarti artinya penyetopan pemberian paracetamol sirup yang diduga mengandung bahan tersebut memang bisa dikatakan itu adalah langkah yang tepat untuk bisa dilakukan sekarang ya? Sementara ini begitu, tapi harus kita lihat apakah dengan penyetopan tadi akan berdampak atau enggak nanti ke depan. Jadi kan harus kita lihat ketika penyetopan ini dilakukan dan kemudian angka gagal ginjalnya turun, berarti tepat. Tapi kalau ternyata masih ada ya, berarti ada penyebab lain kan Mbak? Oke, kita kemudian bicara juga penyakit-penyakit lain yang memang membutuhkan obat-obat cair atau paracetamol sirup. Sebenarnya ada alternatifnya tidak, Bu, untuk bisa menggunakan opsi obat lainnya? Kalau paracetamol, sebenarnya paracetamolnya kan nggak masalah ya, karena obatnya aman. Sehingga sediaan lain seperti ada bentuk yang tablet yang kunyah, seperti itu bisa kemudian mungkin puyer dan sebagainya. Jadi masih ada bentuk-bentuk lain ya, misalnya yang bukan sirup yang bisa digunakan sebagai pengganti paracetamol. Cuman saya ingin meng-highlight saja bahwa ketika sudah ada rilis dari Badan POM ini, tentu mungkin kebijakan kementerian nanti bisa menyesuaikan ya, artinya mungkin tidak lagi semuanya harus begitu barangkali ya. Mungkin nanti kita akan lihat ke depan seperti apa, karena saya harapkan mungkin akan lebih terlokalisir begitu isunya, supaya nggak terlalu meluas, karena damage-nya itu cukup luas sekali di masyarakat juga. Terutama orang tua yang mungkin anaknya dinilai atau disampaikan oleh dokter membutuhkan begitu ya paracetamol yang dalam hal ini adalah bentuk sirup, tapi harus kemudian di stop. Berarti alternatif lainnya adalah dalam bentuk tablet yang digerus begitu mungkin ya, Dok? Dan sebetulnya begini Mbak Messi, selain itu juga kan kalau paracetamol mungkin sifatnya hanya untuk sementara ya, mengurangi demam, mengurangi sakit. Ada banyak misalnya kondisi lain yang anak-anak itu membutuhkan dalam jangka panjang, karena misalnya penyakit epilepsi. Dia menggunakan sirup obat anti epilepsi yang dia harus gunakan rutin. Dan selama ini baik-baik aja gitu ya, artinya tetap aman. Tetapi kalau tiba-tiba harus dihentikan juga sebenarnya problem itu. Kita khawatir juga kalau ternyata nanti kambuh kejangnya dan sebagainya ketika ada perubahan bentuk atau perubahan ini. Jadi saya kira ini harus ada pertimbangan risk and benefit ya, atau manfaat dan risikonya begitu. Baik. Apakah dengan mengubah ini menjadi lebih berisiko atau tidak terhadap penyakitnya itu sendiri begitu. Iya, yang pasti penelitian masih terus berlangsung. Terakhir kalau kita bicara soal penilaian atau pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkes dan juga BPOM, apakah kemudian artinya dari dunia farmasi menyatakan bahwa ini ada kecolongan tersendiri begitu? Sampai akhirnya terjadi kasus yang diduga memang disebabkan oleh adanya kandungan-kandungan dalam obat yang dikonsumsi oleh anak-anak dan juga balita. Iya, saya kira itu dinamika ya. Jadi memang saya tahu Badan POM telah melakukan juga sebetulnya pengawasan pre-market maupun post-market ya. Tetapi kan memang dengan dinamika yang berjalan kadang-kadang adalah beberapa yang mungkin, sehingga memang tetap kita harapkan bahwa pengawasan ini akan terus berjalan dan ini bisa menjadi momentum untuk
makin meningkatkan pengawasan ya sebagai pelajaran juga gitu. Saya Baik. kira demikian. Ya, yang pasti tujuan utamanya adalah kita bisa sama-sama tahu nanti hasilnya seperti apa dari penelitian yang terus dilakukan agar bisa sama-sama menyetop begitu ya adanya kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Terima kasih banyak atas informasinya Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Ibu Zulis Ikawati sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.